Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rointan Sipangkar dengan NIM 22060099. Yang terhormat kepada dosen pengampu telaah kurikulum dan Kapasitas Lekta Sekolah Dasar, yaitu Dr. Haji Roni Munggara MPD. Di sini saya akan mempresentasikan satu buah negara, yaitu negara Hong Kong. Yang pertama, profil negara. Nama daerah administratif khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok. Benderanya merah dengan bunga bahunia putih berkelopak 5 di tengah. Nama kepala eksekutif Hong Kong yaitu John Lee Kuan Yew. Ibu kota tidak memiliki ibu kota resmi. Pusat pemerintahan berada di sentar Pulau Hong Kong. Luasnya sekitar 1.106 km persegi. Populasi sekitar 7,5 juta jiwa. Bahasa resmi Kanton dan Inggris. Mata uang dolar Hong Kong (HKD). Zonasi waktu standar Hong Kong. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Hong Kong. Yang pertama TK 3 tahun, usia 3-6 tahun. Yang kedua utama 6 tahun, usia 6-12 tahun. Yang ketiga sekolah menengah pertama 3 tahun, usia 13-15 tahun. Yang keempat sekolah menengah atas 3 tahun, 16-18 tahun. Selanjutnya ada kurikulum. Secara umum, pendidikan di Hong Kong pasca 1997 antara lain meliputi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Chinese Language Education. Yang kedua, English Language Education. Yang ketiga, Mathematics Education. Yang keempat, Science Education. Yang kelima, Technology Education. Yang keenam, Personal. Yang ketujuh, Social dan Humanities Education, PSHI. Lalu yang kedelapan ada Art Education. Yang kesembilan, Physical Education, Tammy Kwan, 2003-67. Hong Kong menggunakan kurikulum untuk pendidikan sosial general studi silabus sebagai pedoman untuk primary schools. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pendidikan di Hong Kong. Yang pertama, kelebihannya kualitas pendidikan yang tinggi. Yang kedua, bahasa bilingual. Yang ketiga, fokus pada STEM. Yang keempat, pendidikan inklusif. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, perhatian dan kesejahteraan siswa. Selanjutnya ada kekurangan pendidikan di Hong Kong. Yang pertama, tekanan akademik yang tinggi. Yang kedua, pesaing yang ketat. Yang ketiga, kekurangan kreativitas. Yang keempat, keterbatasan dalam pendidikan vokasional. Yang kelima, ketidakmerataan akses pendidikan. Selanjutnya terakhir ada pengaruh politik. Selanjutnya saya akan membahas tentang persentase anggaran untuk pendidikan. Hong Kong mengalokasikan sekitar 106,8 miliar HKD untuk pendidikan yang merupakan 18,4% dari total belanja pemerintah. Total belanja pemerintah untuk tahun tersebut sekitar 776,9 miliar HKD. Baik, di sini saya akan menjelaskan perubahan kurikulum. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, Reformasi 2000. Setelah penyerahan kepada Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1997, Hong Kong melakukan reformasi kurikulum besar-besaran pada tahun 2000. Fokus utamanya adalah mengembangkan pengalaman belajar yang interaktif, meningkatkan pendidikan moral, dan memperkuat penguasaan bahasa Kanton dan Inggris. Yang kedua, Reformasi 2010.
pemerintah memperkenalkan panduan kurikulum baru untuk pendidikan menengah. Penekanan pada perkembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan integrasi pendidikan STEAM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembaharuan berkelanjutan. Kurikulum terus diperbaharui setiap tahun untuk menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Revisi ini mencakup materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru dan komunitas pendidikan. Hong Kong tidak memiliki jadwal pasti untuk mengganti kurikulum, tetapi melakukan reformasi sebesar setiap 5-10 tahun dengan pembaharuan berkelanjutan dan penyesuaian yang dilakukan secara tahunan. Hal ini memungkinkan sistem pendidikan untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Selanjutnya di sini ada gaji guru. Gaji guru SD rata-rata adalah sekitar HK 22.000 hingga HK 30.000 per bulan. Selanjutnya ada gaji guru sekolah menengah biasa mendapatkan penghasilan sekitar 32.000 sampai dengan 45.000 HK setiap bulan, dengan guru berpengalaman mencapai hingga HK 50.000. Selanjutnya yang terakhir ada guru sekolah menengah mungkin memiliki kisaran yang sama dan beberapa di antaranya memperoleh penghasilan lebih besar tergantung pada senioritas dan spesialisasi. Untuk mendapatkan data gaji yang lebih tepat, institusi seperti sekolah internasional cenderung menawarkan gaji yang lebih tinggi dibanding dengan sekolah negeri. Selanjutnya ada kebijakan pemerintahan di Hong Kong. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan kesehatan. Yang keempat, kebijakan lingkungan. Yang kelima, kebijakan perumahan. Yang keenam, kebijakan sosial. Yang ketujuh, kebijakan keamanan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip. Yang pertama, satu negara dua sistem. Yang kedua, hukum dan ketertiban. Yang ketiga, demokrasi terbatas. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan sistem pendidikan di Hong Kong. Yang pertama, kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, infrastruktur pendidikan yang baik. Yang ketiga, universitas-universitas yang terkenal. Yang keempat, pendidikan yang beragam dan berkualitas. Yang kelima, kurikulum yang membina siswa. Baik, selanjutnya ada kelemahan sistem pendidikan di Hong Kong. Yang pertama, tekanan akademis yang tinggi. Yang kedua, metode pembelajaran yang kaku. Yang ketiga, kesenjangan dalam sumber daya. Baik, segitu presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Cukup sekian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.